Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Dwi Tami. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan budaya Jawa. Islam dan budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Gonjarajati, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Budaya menurut Islam. Islam, agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, maka syariatnya bukan saja mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun dan membina peradaban. Dalam hal ini budaya bahkan mengatur umatnya ke arah itu agar selamat dan menyelamatkan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Peradaban dalam hal kebudayaan biasanya dikaitkan dengan pembangunan atau kemajuan lahiriah saja, seperti peralatan-peralatan, permesinan, sistem transportasi dan komunikasi yang canggih, bangunan-bangunan yang indah dan kokoh, infrastruktur yang serba lengkap, dan sebagainya. Islam memiliki sudut pandang yang berbeda tentang peradaban dan kebudayaan. Islam melihatnya dari aspek rohaniyah, akaliyah, dan lahiriah sekaligus. Peradaban rohaniyah adalah aset yang paling penting. Fase-fase perkembangan budaya Jawa. Signifikansi pembahasan fase-fase pertumbuhan kebudayaan Jawa adalah untuk melihat sejauh mana perkumpulan budaya Jawa sebelum dan sesudah Islam datang. Hal ini penting dikaji untuk menguak sistem nilai dan karakteristik budaya Jawa. Berikut ini penulis paparkan pertumbuhan budaya Jawa masa pra-Hindu-Buddha, masa Hindu-Buddha, dan kebudayaan Jawa masa kerajaan Islam. Yang pertama ada kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha, yang kedua ada kebudayaan Jawa masa kerajaan Islam, yang ketiga ada interaksi Islam dan budaya. Kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha. Data mengenai perkembangan budaya Jawa masa pra-Hindu-Buddha sangatlah terbatas. Hukum adat sebagai norma yang mengikat kehidupan mereka begitu kuat, sehingga masyarakat bersifat statis dan konservatif. Namun, ciri yang menonjol dari struktur masyarakat yang ada pada waktu itu adalah didasarkan pada aturan-aturan hukum adat serta sistem religinya, yaitu animisme, dinamisme yang merupakan inti kebudayaan dan mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. Ciri lain masyarakat Indonesia lama adalah kuatnya ikatan solidaritas sosial dan hubungan pertalian darah. Dalam masyarakat Jawa, pendewaan dan pemitosan terhadap ruh nenek moyang melahirkan penyembahan ruh nenek moyang atau ancestor worship, yang pada akhirnya melahirkan hukum adat dan relasi-relasi pendukungnya. Dengan upacara-upacara selamatan, ruh nenek moyang menjadi bentuk dewa pelindung bagi kebudayaan yang masih hidup. Adapun kebudayaan Jawa masa Hindu-Buddha, salah satu hal yang patut dicatat dalam proses perkembangan budaya Jawa pada fase ini adalah adanya pengaruh yang kuat dari budaya India
pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa bersifat ekspansif. Sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hinduisme atau Buddhisme setelah melalui proses akulturasi tidak saja berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem agama. Cerita Aji Saka yang datang ke Pulau Jawa, kemudian ia mengubah huruf India ke dalam huruf Jawa, dan pemanfaatan tahun Saka untuk mencatat peristiwa-peristiwa sejarah Jawa. Perkembangan ini pada gilirannya membuka jalan bagi proses transformasi budaya melalui gerakan penerjemahan kitab cendekiawan sendiri yang aktif dalam penyebaran unsur-unsur Hinduisme. Maka, golongan cendekiawan Jawa menjadi kaum bangsawan atau priai, yang pada akhirnya ajaran Hindu-Buddha mengalami proses Jawanisasi. Kebudayaan Jawa masa kerajaan Islam telah menjadi kesepakatan di kalangan ahli sejarah bahwa Islam di Indonesia disebarkan oleh para saudagar dari bangsa Gujarat dan Bengali. Akan tetapi, tidak diragukan pula bahwa orang-orang Arab juga mengambil bagian penting dalam proses pengislaman bumi Nusantara ini. Orang-orang Arab telah membuat pemukiman di berbagai daerah pantai di India, dan berangsur-angsur menjadi pusat penyebaran Islam. Kemudian para pedagang tersebut merantau ke bumi Nusantara ini dengan peran ganda di samping pedagang mereka juga mubalik. Marco Polo sebagai duta besar Venesia untuk menemui Raja Kubilai Khan di negeri Cina, sambil menunggu cuaca baik untuk pulang ke Venesia, mengunjungi pantai barat laut Sumatera selama 5 bulan pada tahun 1292. Marco Polo menyaksikan bahwa para penghuni bagian Perlak di ujung pulau Sumatera telah diselamatkan oleh para saudagar Sarasen. Sebaliknya, orang-orang gunung masih menyembah berhala dan bersifat kanibal. Data historis lain menyebutkan bahwa musafir dari Maroko, Ibnu Batutah, yang mengunjungi Sumatera dalam perjalanannya menuju Cina pada tahun 1345 melaporkan bahwa ajaran Islam telah mantap di Sumatera Pasai, dan mereka pada umumnya menganut mazhab Syafi'i. Interaksi Islam dan budaya. Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep humanisme teosentrik, yaitu proses Islam adalah tauhidullah yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia. Prinsip humanisme teosentrik inilah yang akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem humanisme muncul simbol-simbol yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya. Menurut Akbar S. Ahmed, agama termasuk Islam harus dipandang dari perspektif sosiologi, sebagaimana yang dilakukan oleh Mark Weber, Emil Durkheim, dan Freud. Oleh karena itu, konsep ilmu al-umran atau ilmu masyarakatan dalam perspektif Islam adalah suatu pandangan dunia atau world view bahwa manusia merupakan sentralitas pribadi bermoral. Selama visi tentang moral diderivasi dari konsepsi Al-Quran dan Sunnah, maka dikursuskan antropologis Islam mulai meneliti orisinalitas konsep-konsep Al-Quran. Bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Gambaran dari adanya akulturasi unsur Islam dan Jawa pada akhirnya melahirkan budaya sintesis. Berikut ini sebuah sintesis yang terdapat dalam kitab Babat Tanah Jawi atau Sejarah Tanah Jawa sebagai berikut.
Inilah sejarah kerajaan Tanah Jawa. Mulai dengan Nabi Adam yang berputrakan Sis berputrakan Nur Cahyo berputrakan Nurrasa berputrakan Sang Hyang Tunggal. Istana Batara Guru disebut Suralaya atau nama Taman Firdaus Hindu. Dari kutipan naskah Babad Tanah Jawi di atas, tampak jelas adanya akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya Jawa dengan mengakomodir kepentingan masing-masing. Dalam proses interaksi ini, masuknya Islam di Jawa tidaklah membentuk komunitas baru yang sama sekali berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Sebaliknya, Islam mencoba untuk masuk ke dalam struktur budaya Jawa dan mengadakan infiltrasi ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami. Pementasan wayang sering disimbolkan sebagai gambaran kehidupan manusia dalam menemukan Tuhannya. Lakon-lakon yang ditampilkan merupakan ajaran-ajaran syariat untuk membawa penonton pada nuansa yang religius. Oleh karena itu, wayang dianggap sebagai bagian dari acara religius untuk mengajarkan ajaran-ajaran ilahi. Seorang dalang dipersonifikasikan sebagai Tuhan yang dapat memainkan peran dan nasib orang. Pelukisan ini ditafsirkan secara ortodoks sebagai deskripsi puitis mengenai takdir. Dilihat dari intensitas pengalaman ajaran-ajaran agama, masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu kelompok santri dan kelompok abangan. Kelompok santri adalah kelompok masyarakat yang selalu mendasarkan perbuatannya pada ajaran-ajaran agama, sedangkan kelompok abangan masih mendasarkan pandangan dunianya pada tradisi Hindu-Buddha atau kebudayaan Jawa. Di Jawa Tengah, bagian selatan misalnya, pergulatan santri dan abangan justru didominasi oleh kelompok abangan. Kesimpulan, proses dialektika Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan produk budaya sintesis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan sistem budaya lokal Jawa. Lahirnya berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai instrumentalnya produk budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius. Islam adalah suatu yang wajar dan sah adanya dengan syarat akulturasi tersebut tidak menghilangkan nilai fundamental dari ajaran agama. Masyarakat Jawa jauh sebelum datang agama yang berketuhanan seperti Hindu-Buddha maupun Islam telah memiliki kepercayaan metafisik atau kekuatan di luar dirinya yang termanifestasikan dalam kepercayaan animisme dinamisme. Setelah agama-agama tersebut datang, masyarakat Jawa terlihat dalam proses akulturasi bahkan sinkretisasi agama dan budaya. Dengan dimensi dan muatan agama dan budaya Jawa sendiri, Islam sebagai salah satu agama yang hadir di Jawa juga terlibat dalam pergumulan dengan budaya lokal Jawa, dan oleh karenanya tampilan Islam di Jawa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tampilan di daerah lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.